Halo, selamat pagi sahabat pemasyarakatan. Halo, Apa kabar Anda pagi ini? Senang sekali dapat bertemu dengan Anda kembali. Dengan saya Ulia, dan saya Puspita. dalam program Apa Kabar Pemasyarakatan. Sahabat pemasyarakatan, telah kami rangkum berita seputar pemasyarakatan di minggu ini, baik itu Lapas, Rutan, Bapas maupun Rukbasan. Untuk mengetahui berita apa saja yang ada di minggu ini, tetap bersama kami di Apa Kabar Pemasyarakatan. Sahabat pemasyarakatan, berita pertama kali ini kami kabarkan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang baru saja melaksanakan vaksinasi. Ya, sahabat pemasyarakatan, vaksinasi tersebut diselenggarakan bagi seluruh petugas di lingkup Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan diselenggarakan dari tanggal 10 hingga 17 Maret 2021. Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia melaksanakan vaksinasi bagi seluruh petugas di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Pelaksanaan vaksinasi ini dimulai dari tanggal 10 hingga 17 Maret 2021. Kegiatan ini merupakan bentuk dukungan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia terhadap kebijakan pemerintah terkait pemberian vaksinasi dalam upaya mencegah penyebaran virus COVID-19. Beralih ke berita selanjutnya, Satov Patnal Ciayu Majakuning baru saja melakukan sidak di Rutan Cirebon. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Direktur Jenderal Pemasyarakatan terkait deteksi dini dalam mencegah gangguan kamtip di lapas dan rutan. Dalam rangka melakukan deteksi dini gangguan kamtip, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat bersama dengan Satov Patnal Ciayu Majakuning melakukan sidak di Rutan Kelas 1 Cirebon. Dari hasil penggeledahan di seluruh blok hunian Rutan Cirebon, ditemukan beberapa barang terlarang. Selain melakukan sidak, Satov Patnal Ciayu Majakuning juga melakukan tes urin kepada seluruh warga binaan di Rutan Cirebon. Dalam arahannya, Kakanwil Jawa Barat Imam Suyudi menegaskan bahwa kegiatan sidak ini merupakan tindak lanjut dari arahan Direktur Jenderal Pemasyarakatan terkait deteksi dini dalam mencegah gangguan kamtip. Masuk ke berita ketiga, Rutan Kota Agung baru saja melaksanakan pemusnahan hasil razia yang bekerja sama dengan BNNK Tanggamus. Ya, kerjasama ini merupakan bentuk sinergitas pemasyarakatan dengan aparat penegak hukum dalam memberantas narkoba dan mencegah gangguan kamtip. Rutan kelas 2B Kota Agung baru saja menjalin kerjasama dan pemusnahan hasil razia dengan BNNK Tanggamus. Sebelumnya, Rutan Kota Agung melakukan sidak blok hunian. Dari hasil penggeledahan didapatkan handphone, charger, kartu domino, headset, gesper, sajam, dan barang lainnya. Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan Kota Agung, Boynaldo, kegiatan ini merupakan bentuk dari sinergitas pemasyarakatan terhadap aparat penegak hukum dalam memberantas narkoba dan mencegah gangguan kamtip. Nah, sahabat pemasyarakatan, kalau minggu kemarin kita ada panen jagung di Lapas Atambua, minggu ini kita ada panen kol nih di LPKA Tomohon, Sulawesi Utara. Nah, kegiatan ini merupakan bentuk pelatihan kemandirian bagi anak didik di LPKA Tomohon. Kegiatan ini juga dihadiri langsung oleh Kadifpas Sulawesi Utara. Bersama Kadifpas Sulawesi Utara Bambang Haryanto, LPKA Tomohon melakukan panen kol. Dalam kesempatan yang sama, Kadifpas Sulawesi Utara Bambang Haryanto mengapresiasi apa yang dilakukan oleh LPKA Tomohon dan jajaran, dan berpesan kepada seluruh UPT di wilayah Sulawesi Utara, terutama Lapas dan Rutan, untuk terus melakukan inovasi. Kegiatan ini merupakan bentuk pelatihan kemandirian bagi anak didik LPKA Tomohon, sehingga pelatihan pertanian ini bisa diimplementasikan ketika bebas nanti. Nah, sahabat pemasyarakatan, berita selanjutnya datang dari Rutan Surakarta yang baru saja mendapat kunjungan dari Wali Kota Surakarta, yaitu Gibran Rakabuming. Dan kedatangan beliau bertujuan untuk meninjau pembinaan kemandirian dan kepribadian di Rutan Surakarta. Selasa, 9 Maret 2021, Rutan Kelas 1 Surakarta mendapatkan kunjungan dari Wali Kota Surakarta, Gibran Rakabuming. Gibran yang biasa dikenal dengan Mas Wali, meninjau pembinaan kemandirian di Rutan Surakarta, di antaranya garment, sablon, handicraft, barbershop, dan pembinaan kemandirian lainnya. Selain itu, Mas Wali bersama ke Rutan Surakarta juga meninjau situasi dan kondisi warga binaan
terkait overkapasitas dan pemenuhan hak-hak dasar warga binaan. Kunjungannya kali ini disambut hangat dan antusias, baik dari petugas maupun warga binaan Rutan Surakarta. Sahabat pemasyarakatan, sampai juga nih kita di berita terakhir di minggu ini. Nah, kali ini kita akan melihat pembinaan kemandirian di dalam lapas, tepatnya di Lapas Kuningan. Ya, sahabat pemasyarakatan, Lapas Kuningan memberikan pembinaan kemandirian bagi warga binaannya dengan melakukan budidaya jamur tiram. Penasaran kan gimana budidaya jamur di dalam lapas? Yuk kita saksikan bersama. Lapas Kuningan berikan pelatihan kemandirian bagi warga binaan pemasyarakatan dengan melakukan budidaya jamur tiram yang bekerja sama dengan UPTD Pelayanan Pengolahan Hasil Hutan Cirebon, Jawa Barat, dan kerjasama ini sudah berjalan sejak Januari 2020. Narapidana diberikan pelatihan budidaya jamur tiram mulai dari pembuatan rak dan media tanam, pembuatan dan penanaman bibit, proses pemeliharaan jamur sampai dengan pengelolaan hasil panen. Untuk mendapatkan jamur yang berkualitas dan siap bersaing di pasaran, Lapas Kuningan melakukan perawatan khusus dan tetap melakukan kontrol dan pemeliharaan setiap hari secara berkesinambungan. Sahabat pemasyarakatan, sekian informasi yang dapat kami sajikan di minggu ini. Terima kasih telah menyaksikan Apa Kabar Pemasyarakatan. Dan sebelum menutup perjumpaan kita kali ini, kita akan menyaksikan penampilan band dari Rutan Surakarta. Dan untuk mengupdate berita seputar pemasyarakatan di seluruh Indonesia, terus ikuti media sosial kami di bawah ini. dan jangan lupa saksikan Apa Kabar Pemasyarakatan. Pemasyarakatan pasti.